Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Nova Delia Tiara Akbar Gustaman, kedua Raffi Baskoro, ketiga Rukbandi Sanjaya, keempat Sinta Dewi Endah Kusuma Wardani, kelima Tiasna Nur Mufaza, keenam Yanuar Lazuardi Shah Alam. Akan membahas materi mengenai integral. Adapun subbab dari integral, yang pertama yaitu luas dan estimasi menggunakan jumlah berhingga, kedua notasi sigma dan limit jumlah berhingga, ketiga integral tentu, keempat teorema dasar kalkulus, kelima integral tak tentu dan metode substitusi, dan yang terakhir keenam substitusi integral tentu dan luas di antara kurva. Yang pertama kita bahas yaitu luas dan estimasi menggunakan jumlah berhingga. Dasar perumusan integral tentu adalah dengan mengkonstruksikan aproksimasi yang sesuai menggunakan jumlah berhingga. Kita perhatikan 3 contoh dari proses konstruksi, yaitu pencarian luas di bawah kurva, jarak tempuh objek yang bergerak, dan nilai rata-rata fungsi, meski perlu mendefinisikan luas daerah umum pada bidang atau nilai rata-rata fungsi pada suatu interval tertentu secara presisi, namun perlu memiliki gagasan intuitif mengenai maksud dari konsep. Luas. Kita dapat mengaproksimasikan luas tersebut dengan cara sederhana. Gambar di bawah memperlihatkan dua persegi panjang yang secara bersama-sama memuat daerah R. Lebar setiap persegi adalah 1/2, sedangkan tinggi persegi sebelah kiri adalah I, dan tinggi persegi sebelah kanan adalah 3/4. Tinggi setiap persegi adalah nilai maksimum fungsi di setiap subinterval. Karena fungsi turun, maka tinggi persegi adalah nilai fungsi pada titik ujung kiri subinterval, yang merupakan persegi luas total kedua persegi yang mengaproksimasikan luas A daerah R. Persegi yang tingginya sama dengan nilai minimum untuk nilai X pada subinterval akan diperoleh aproksimasi jumlah bawah untuk luas. Dengan memperhatikan aproksimasi jumlah bawah dan jumlah atas, selain mendapatkan estimasi luas, juga didapatkan batas ukuran galat yang mungkin terjadi karena nilai luas sebenarnya terletak di antara kedua nilai estimasi. Di sini galat tidak mungkin melebihi selisih 0,78/125 sampai 0,53/125 yang sama dengan 0,25. Panjang yang tingginya adalah nilai dari titik A tengah alas persegi. Metode estimasi ini disebut aturan titik tengah untuk mengaproksimasikan luas. Aturan titik tengah memberikan nilai estimasi yang berada di antara jumlah bawah dan jumlah atas dengan menggunakan 4 persegi dengan lebar alas 1/4 seperti sebelumnya. Aturan titik tengah memberikan estimasi luas R. Pada setiap perhitungan menggunakan estimasi jumlah berhingga di atas. Interval di mana fungsi terdefinisi dibagi menjadi n subinterval yang sama lebar, juga disebut panjang. Pada setiap perhitungan menggunakan estimasi jumlah berhingga di atas. Interval di mana fungsi terdefinisi dibagi menjadi n subinterval yang sama lebar, juga disebut panjang. Dengan mengambil semakin banyak persegi panjang dengan perbandingan yang lebih lurus dari sebelumnya, tampak bahwa jumlah berhingga ini memberikan aproksimasi yang semakin baik untuk luas daerah R yang sebenarnya. Berikutnya yaitu jarak tempuh. Misal diketahui fungsi kecepatan v t dari sebuah mobil yang berjalan di jalan raya tanpa berubah arah, dan kita ingin mengetahui seberapa jauh mobil tersebut dapat berjalan di antara waktu T sama dengan A dan T sama dengan B. Fungsi posisi S, T, dari mobil memiliki turunan
Jika kita dapat memperoleh anti turunan f t dari L T, maka kita dapat memperoleh fungsi posisi S T dengan mengambil S T sama dengan F T plus C. Jarak tempuh dapat diperoleh dari menghitung perubahan posisi S B SA sama dengan F B min FA. Ketika tidak mengetahui anti turunan untuk fungsi kecepatan, kita dapat mengaproksimasikan jarak tempuh menggunakan jumlah berhingga dengan cara serupa dengan estimasi luas yang sebelumnya, membagi interval menjadi interval waktu yang pendek dan dianggap cukup konstan. Lalu aproksimasikan jarak tempuh pada setiap subinterval waktu dengan rumus jarak, yaitu jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Dengan 6 subinterval yang lebarnya 1/2 diperoleh, estimasi ini memberikan jumlah atas yang menggunakan titik ujung kiri D sama dengan 443,25 dan jumlah bawah yang menggunakan titik ujung kanan D sama dengan 42855. Estimasi dengan 6 interval ini agak lebih mendekati nilai sebenarnya dibanding dengan estimasi menggunakan 3 interval. Akurasi estimasi meningkat seiring dengan subinterval yang semakin pendek. Selanjutnya, materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Tiasna Nurmufaza. Di sini saya akan menjelaskan tentang notasi sigma dan jumlah limit berhingga. Nah, notasi sigma sendiri itu diambil dari huruf Yunani, yaitu lambang sigma seperti di slide ini. Notasi sigma itu melambangkan simbol penjumlahan. Ada beberapa komponen yang harus dipahami. Yang pertama yaitu batas bawah. K sama dengan 1. Nah, artinya indeks K dimulai pada K sama dengan 1. Jadi jika kita ingin menjumlahkan suatu fungsi, maka akan dimulai K sama dengan 1. Kemudian untuk batas atas indeks K berakhir pada K sama dengan N. Jadi ketika kita menjumlahkan suatu fungsi akan berakhir K sama dengan N. Yang berikutnya ada rumus AK. AK adalah rumus untuk suku ke K. Nah, ini ada beberapa contoh dalam penggunaan notasi sigma. Contoh yang pertama yaitu notasi sigma dari K sama dengan 1 sampai dengan 5 untuk rumus K. Jadi, jika dijabarkan, maka akan dapatkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Karena K sama dengan 1, maka dimulai 1 dan berakhir pada 5. Jika dijumlahkan, didapat nilai 15. Nah, untuk contoh kedua, notasi sigma K sama dengan 1 sampai 3 untuk rumus min 1 pangkat K dikali K. Jadi, jika dijabarkan, ini yang berubah hanya variabelnya saja, variabel K-nya saja. Jadi, nilai konstanta tetap min 1 dipangkatkan 1 dikali 1 tambah min 1 pangkat 2 dikali 2 tambah min 1 pangkat 3 kali 3. Jika dijumlahkan, ketemunya negatif 2. Nah, sama untuk contoh yang berikutnya, contoh 3 dan contoh 4. Jadi yang berubah itu hanya variabelnya saja. Jika bukan hanya untuk variabel K saja, tergantung soalnya. Ada yang I, P, dan lain-lain. Bukan hanya K. Nah, ini ada aturan aljabar untuk penjumlahan berhingga. Yang pertama, aturan penjumlahan. Kedua, aturan pengurangan. Dan yang ketiga, aturan kelipatan konstanta. Dan yang terakhir, 4, aturan nilai konstanta. Ini akan banyak digunakan saat dalam menyelesaikan soal. Bisa diingat dan dipahami. Nah, berikutnya ini ada
rumus yang telah ditetapkan. Jadi jika diketahui notasi sigma K sama dengan 1 sampai N, untuk rumus K, kelipatan variabelnya itu sama dengan N kali dalam kurung N tambah 1 bagi 2. Ini kayak rumus cepatnya. Terus yang berikutnya itu jumlah kuadrat N bilangan bulat pertama. Didapatkan N dikali dalam kurung N tambah 1 dikali dalam kurung 2N tambah 1 bagi 6. Yang berikutnya jumlah kubik N bilangan bulat pertama N dikali dalam kurung N tambah 1 per 2 dikuadratkan. Ini bisa diingat dan dipahami apa itu untuk menyelesaikan soal. Nah, materi selanjutnya yaitu jumlah Riemann. Jumlah Riemann yaitu teori mengenai limit dari aproksimasi jumlah berhingga disusun menjadi presisi oleh matematikawan Jerman Bernhard Riemann yang dikenal dengan istilah jumlah Riemann. Dimulai dengan fungsi terbatas f yang terdefinisi pada internal tertutup A sampai B seperti gambar ini. Kemudian interval A sampai B dibagi menjadi beberapa subinterval yang tidak perlu sama panjang atau lebar dan membentuk suatu jumlah dengan cara yang serupa dengan aproksimasi jumlah berhingga, yaitu X1, X2, X3 sampai Xn-1 di antara A sampai B yang memenuhi A lebih kecil X1, lebih kecil X2, lebih kecil sampai Xn-1 lebih kecil B. Maka partisipasi P yaitu X0, X1, X2 sampai Xn-1, Xn. Nah, itu adalah partisipasi dari A sampai B. Kemudian partisipasinya membagi A sampai B menjadi N subinterval tertutup X0, X1, X1, X2 sampai Xn-1, Xn. Nah, subinterval pertama adalah X0, X1. Yang kedua X1, X2. Seperti grafik ini. Lebar subinterval pertama X0, X1 ditulis dengan sigma X1. Lebar yang kedua sigma X2 dan seterusnya. Jika semua N subinterval memiliki lebar yang sama, maka lebar setiap X delta X sama dengan B min A dibagi N. Seperti grafik ini. Nah, di setiap subinterval kita memilih berapa titik. Titik yang terpilih pada subinterval ke K, X, K-1, XK disebut CK. Kemudian pada setiap subinterval kita membentuk persegi panjang vertikal yang dimulai dari sumbu X sampai menyentuh kurva pada CK, FCK. Seperti grafik ini. Bisa dipahami setiap titik itu membentuk persegi panjang. Nah, kemudian itu dihitung luasnya. Akhirnya kita jumlahkan semua hasil kali ini untuk mendapatkan SP sama dengan sigma dari K sama dengan 1 sampai N untuk F CK dikali delta SK. SP disebut jumlah Riemann untuk F pada interval A, B. Tapi jika N subinterval sama lebar, delta X sama dengan B min A bagi N untuk partisipasi A, B dan memilih titik CK yang merupakan titik ujung kanan dari setiap subinterval, maka rumus jumlah Riemann menjadi Sn sama dengan sigma dari K sama dengan 1 sampai dengan N untuk F dikali dalam kurung A tambah K dikali B min A per N dikali dalam kurung B min A per N. Nah, ini ada contoh himpunan P sama dengan 0,0,2, 0,6, 1, 1,2, dan 2 adalah partisi dari 0 sampai 2.
ada 5 subinterval P, yaitu 0,0,2, 0,2 sampai 0,6, 0,6 sampai 1, 1,1, 1 sampai 1,5, dan 1,5 sampai 2. Panjang subinterval adalah delta X1, 0,2, delta X2, 0,4, delta X3, 0,4, delta X3, 0,4, delta X4, 0,5, delta X5, 0,5. Panjang subinterval terpanjang adalah 0,5, sehingga norma partisipasi P sama dengan 0,5. Dalam kasus ini ada dua subinterval dengan panjang 0,5, yaitu delta X4 dan delta 5. Seperti ini grafiknya, dan bisa dihitung menggunakan rumus jumlah Riemann seperti penjelasan tadi. Nah, untuk materi berikutnya, integral tentu akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nova Delia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Delia Tiara Akbar Rustama. Di sini saya akan menjelaskan tentang integral tentu. Definisi integral tentu berdasar pada gagasan bahwa untuk fungsi tertentu, apabila norma partisi dari A, B menuju 0, maka nilai jumlah Riemann yang berpadan menuju ke suatu nilai limit J. Limit yang dimaksud adalah bahwa jumlah Riemann akan dekat dengan bilangan J apabila norma dari partisi tersebut cukup kecil yang mengakibatkan semua subinterval memiliki lebar yang cukup kecil. Definisi, misalkan fx terdefinisi pada interval tertutup A, B, bilangan J dikatakan integral tentu dari f pada A, B, dan J merupakan limit dari jumlah Riemann sigma k dari 1 sampai n fjk dikali delta xk jika kondisi berikut dipenuhi. Jika diberikan sembarang bilangan epsilon lebih dari 0, maka terdapat bilangan yang berpadanan delta lebih dari 0 sedemikian sehingga untuk setiap partisi P sama dengan x0, x1 sampai dengan xn dari A, B dengan P kurang dari delta dan sembarang pilihan CK pada xk-1, xk. Maka berlaku mutlak sigma k dari 1 sampai n fjk dikali delta xk min j kurang dari epsilon. Kita memiliki banyak pilihan untuk partisi P dengan norma yang menuju 0 dan juga banyak pilihan CK untuk setiap partisi. Integral tentu ada ketika kita selalu mendapatkan limit yang sama, yaitu J, untuk sembarang pilihan yang kita ambil. J sama dengan limit P menuju 0 sigma k dari 1 sampai n fjk dikali delta xk. Limit dari jumlah Riemann selalu diambil ketika norma partisi menuju ke 0 dan jumlah subinterval menuju ke tak hingga. Lambang untuk J pada definisi integral tentu adalah integral A sampai B fx dx. Bila mana persyaratan pada definisi terpenuhi, maka dikatakan bahwa jumlah Riemann dari f pada A, B konvergen ke integral tentu J dan f terintegralisasi pada A, B. Pada subinterval memiliki lebar yang sama, yaitu delta xk sama dengan delta x sama dengan b min a per n untuk setiap k. Dan jika mengambil titik CK pada titik ujung kanan dari subinterval ke K, sehingga CK sama dengan A plus K dikali delta XK sama dengan A plus K dikali B min A per N. Maka rumus integral tentu menjadi integral A sampai B fx dx sama dengan limit N menuju tak hingga sigma K dari 1 sampai N F dalam kurung A plus K dikali B min A per N dikali B min A per N. Contoh soal, hitung integral 0 sampai 2x min 2 dx. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama adalah partisi selang 0,2 menjadi n bagian yang sama panjang, yaitu delta x sama dengan 2 per n. Dengan menggunakan selang 0 dan 2, sehingga diperoleh x0 sama dengan 0, x1 sama dengan 0 plus delta x sama dengan 2 per n, x2 sama dengan 0 plus 2 delta x sama dengan 2 dikali 2 per n, dan seterusnya sampai xi sama dengan 0 plus i delta x sama dengan 2i per n. Langkah yang kedua, pilih ci sama dengan xi. Langkah yang ketiga, bentuk jumlah Riemann.
Bentuk jumlah Riemannnya yaitu sigma I dari 1 sampai N FCI dikali delta XI sama dengan sigma I dari 1 sampai N dalam kurung 2I per N min 2 dikali 2 per N sama dengan sigma I dari 1 sampai N 4I per N kuadrat min 4 per N sama dengan 4 per N kuadrat sigma I dari 1 sampai N I min 4 per N sigma I dari 1 sampai N 1 sama dengan 4 per N kuadrat dalam kurung N dikali N plus 1 per 2 min 4 per N dikali N sama dengan min 2 plus 2 per N. Langkah yang keempat, jika N menuju tak hingga, maka integral 0 sampai 2x min 2 dx sama dengan limit N menuju tak hingga dalam kurung min 2 plus 2 per N sama dengan hasilnya adalah min 2. Fungsi yang terintegrasi dan tidak terintegrasi. Teorema yang pertama, keterintegrasi fungsi kontinu jika sebuah fungsi f kontinu pada interval A, B, atau jika f memiliki sebanyak-banyaknya berhingga ke tak kontinuan loncat pada interval A, B, maka integral tentu integral A sampai B fx dx ada dan f terintegrasi pada A, B. Teorema yang kedua, apabila f dan g terintegrasi pada interval A, B, maka integral tentu memenuhi aturan. Dan berikut ini adalah aturan-aturan yang dipenuhi oleh integral tentu. Aturan yang pertama yaitu untuk urutan integrasi, yang kedua interval dengan lebar 0, yang ketiga kelipatan konstanta, dan yang keempat jumlah dan selisih, yang kelima keaditifan, yang keenam ketidaksamaan maksimum dan minimum, yang ketujuh adalah dominasi. Dan berikut adalah grafik yang menunjukkan aturan-aturan integral tentu yang telah saya sampaikan sebelumnya. Contoh soal, untuk mengilustrasikan beberapa aturan di atas, kita andaikan bahwa integral min 1 sampai 1 fx dx sama dengan 5, integral 1 sampai 4 fx dx sama dengan min 2, integral min 1 sampai 1 hx dx sama dengan 7. Jadi nomor 1 menggunakan aturan 1, yaitu integral 4 sampai 1 fx dx sama dengan min integral 1 sampai 4 fx dx sama dengan min dikali min 2 sama dengan hasilnya adalah 2. Dan yang nomor 2 menggunakan aturan 3 dan 4, yaitu integral min 1 sampai 1 dalam kurung 2 fx plus 3hx dx sama dengan 2 integral min 1 sampai 1 fx dx plus 3 integral min 1 sampai 1 hx dx sama dengan 2 dikali 5 plus 3 dikali 7. 5 diperoleh dari integral min 1 sampai 1 fx dx sama dengan 5, dan 7 diperoleh dari integral min 1 sampai 1 hx dx sama dengan 7. Jadi operasi dari 2 dikali 5 plus 3 dikali 7 adalah hasilnya 31. Dan nomor yang ketiga menggunakan aturan 5, yaitu integral min 1 sampai 4 fx dx sama dengan integral min 1 sampai 1 fx dx plus integral 1 sampai 4 fx dx sama dengan 5 plus min 2. 5 diperoleh dari integral min 1 sampai 1 fx dx sama dengan 5, dan min 2 diperoleh dari integral 1 sampai 4 fx dx sama dengan min 2. Jadi, operasi dari 5 plus min 2 hasilnya adalah 3. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Sinta Dewi. Teorema dasar kalkulus. Teorema ini menghubungkan integrasi dengan diferensiasi yang memungkinkan kita untuk menghitung integral dengan menggunakan antiturunan atau integral tak tentu dari fungsi integran. Teorema dasar kalkulus menunjukkan jika kita mengintegrasi fungsi f, lalu mendiferensiasikan hasilnya, maka kita akan memperoleh kembali fungsi f, dan jika kita mendiferensiasikan fungsi f, lalu mengintegrasikan hasilnya, maka kita juga akan memperoleh kembali fungsi f. Atau dengan kata lain, bahwa proses integrasi dan diferensiasi merupakan inverse satu sama lain. Kemudian teorema dasar. Jika f kontinu pada A dan B, maka fx sama dengan integral A sampai x f t dt kontinu pada A dan B
dan punya turunan pada A dan B. Dengan turunannya adalah fx sama dengan f aksen x sama dengan d per dx integral A sampai x ft dt sama dengan fx. Kemudian ada contoh soal, yakni cari dy per dx jika y sama dengan integral 1 sampai 4, integral 1 plus 3x kuadrat sampai 4, dikali 1 per 2 plus t dt. Jawabnya, dimasukkan ke rumus yang ini tadi, d per dx integral 1 plus 3x kuadrat sampai 4 kali 1 per 2t dt sama dengan d per dx dalam kurung minus integral 4 sampai dengan 1 plus 3x kuadrat dikali 1 per 2 plus t dt. Min dx, minusnya dikeluarkan, integral 4 sampai 1 plus 3x kuadrat kali 1 per 2t. 1 per 2 plus t. Sama dengan minus 1 per 2 plus dalam kurung 1 plus 3x kuadrat dikali d per dx 1 plus 3x kuadrat dalam kurung. Sama dengan hasilnya diperoleh minus 2x per 1 plus x kuadrat. Integral untuk laju merupakan perubahan itu dalam fungsi fx yang terdiferensiasi pada integral a pada interval a lebih kecil dari x dan x lebih kecil sama dengan dari b adalah integral dari laju perubahannya, yaitu fb min fa sama dengan integral a sampai b f aksen x dx. Sini ada contoh soal, yaitu batu besar terlontar tegak lurus dari tanah ke atas oleh ledakan dinamit. Kecepatan batu di sembarang waktu t selama terjadi gerakan adalah ft sama dengan 160 min 32 t ft per s. Carilah perpindahan batu selama periode waktu t lebih besar sama dengan dari 0 dan t lebih kecil sama dengan dari 8. Jawabnya, integral t 1 sampai 2 ft dt sama dengan, dimasukkan ke rumus ini, st kuadrat min st2 min st1. Kemudian integral 0 sampai 8 ft dt sama dengan integral 0 sampai 8 dikali 160 minus 32 t dt sama dengan 160 minus 16 t kuadrat dalam kurung 0 dan 8 ini nanti dikalikan jadi 160 dan 16 t kuadrat ini dikalikan yang di luar kurung ini. 160 kali 8 minus 16 kali 64 dan tidak yang 0 karena hasilnya pasti akan 0. Jadi diperoleh hasilnya adalah 256. Kemudian diterapkan juga dalam luas total. Luas merupakan kuantitas yang selalu tak negatif. Untuk mencari luas di antara grafik Y sama dengan fx dan sumbu X pada interval A dan B, caranya bagilah A dan B pada pembuat 0 dari F. Kemudian integrasikan F pada setiap subinterval. Kemudian jumlahkan nilai mutlak dari integral tersebut. Sini ada contoh soal, yaitu carilah luas daerah di antara sumbu X dan grafik fx sama dengan X pangkat 3 minus X pangkat 2 minus 2X pada interval minus 1 lebih kecil sama dengan X, X lebih kecil sama dengan dari 2. Jawabnya, ini merupakan gambar grafik dari soal ini. Kemudian pertama, cari pembuat nolnya, yaitu fx sama dengan X pangkat 3 min X pangkat 2 min 2X. Kita faktorkan
Kemudian diperoleh pembuat 0 dari F adalah X sama dengan 0, minus 1, dan 2. Dan di sini ada 2 subinterval, yaitu minus 1 dan 0, ketika F lebih besar sama dengan dari 0, dan 0 dan 2 ketika F lebih kecil sama dengan dari 0. Kemudian dimasukkan ke sub F, diintegrasikan pada setiap subinterval, kemudian didapati untuk interval yang pertama itu hasilnya 5/12, kemudian interval yang kedua diperoleh minus 8/3, kemudian luas total diperoleh dari jumlahkan nilai mutlak dari integral tersebut. Jadi 5/12 ditambah nilai mutlak dari minus 8/3 sama dengan 37/12. Materi akan dilanjutkan oleh Rukbandi Sanjaya. Di sini saya akan menjelaskan subbab yang kelima, yaitu integral tak tentu dan metode substitusi. Teorema dasar kalkulus mengatakan bahwa integral tentu dari suatu fungsi kontinu dapat dihitung secara langsung jika kita dapat mencari antiturunan fungsi tersebut. Pada subbab sebelumnya, kita mendefinisikan integral tak tentu dari fungsi f terhadap x sebagai himpunan semua antiturunan dari f yang dilambangkan dengan integral fungsi fx dx, karena sembarang dua antiturunan dari f hanya berbeda pada konstantanya. Lambang integral tak tentu yaitu memiliki arti bahwa untuk sembarang antiturunan f dari fungsi berlaku integral fungsi fx dx sama dengan fx ditambah c, di mana C adalah sembarang konstanta. Hubungan antara antiturunan dan integral tentu yang dinyatakan dalam teorema dasar menjelaskan notasi berikut. Integral batas atas B, batas bawah A, fungsi fx dx sama dengan fb dikurangi fa sama dengan fx ditambah C dengan batas atas B, batas bawah A, dimana sama dengan integral fungsi fx dx batas atas B, batas bawah A. Ketika mencari integral tak tentu dari fungsi f, ingatlah bahwa integral tak tentu selalu memuat sembarang konstanta c. Kita harus membedakan dengan hati-hati antara integral tentu dan tak tentu. Integral tentu, integral batas atas B, batas bawah A, fx dx adalah sebuah bilangan. Integral tak tentu fx dx adalah sebuah fungsi ditambah dengan sembarang konstanta c. Sejauh ini kita hanya dapat mencari antiturunan dari fungsi yang secara jelas dapat dikenali sebagai turunan. Pada sebab ini kita akan mulai untuk mengembangkannya dengan teknik yang lebih umum untuk mencari antiturunan dari fungsi yang tidak mudah dikenali sebagai sebuah turunan. Selanjutnya, substitusi. Menjalankan aturan rantai secara terbalik. Jika U adalah fungsi dari X yang terdiferensiasikan dan N adalah sembarang bilangan yang tidak sama dengan negatif 1, maka aturan rantai mengatakan bahwa D dibagi DX dikali U pangkat N plus 1 dibagi N plus 1 sama dengan U pangkat N dikali DU dibagi DX. Dari sudut pandang lain, persamaan ini mengatakan bahwa U pangkat N plus 1 dibagi N plus 1 adalah salah satu antiturunan dari fungsi U pangkat N dikali DU per DX. Oleh karena itu, integral U pangkat N dikali DU dibagi DX kali DX sama dengan U pangkat N plus 1 dibagi N plus 1 ditambah C. Integral dalam persamaan 1 sama dengan integral yang lebih sederhana, yaitu integral U pangkat N dikali DU sama dengan U pangkat N plus 1 dibagi N plus 1 ditambah C, yang menyarankan bahwa ekspresi yang lebih sederhana DU disubstitusikan untuk DU dibagi DX dikali DX.
dalam penghitungan integral. Leibniz, salah satu penemu kalkulus, memandang bahwa substitusi ini memang dapat dilakukan, yang mengarah kepada metode substitusi untuk perhitungan integral. Seperti hanya diferensial, ketika menghitung integral, kita memiliki du sama dengan du dibagi dx dikali dx. Salah satu contoh soalnya, pertama, carilah integral buka kurung x pangkat 3 ditambah x tutup kurung pangkat 5 dikali 3x kuadrat ditambah 1 dikali dx. Penyelesaian kita tentukan u sama dengan x pangkat 3 ditambah x. Kemudian du sama dengan du dibagi dx dikali dx sama dengan 3x kuadrat tambah 1 dikali dx. Sehingga dengan substitusi kita memiliki integral buka kurung x pangkat 3 ditambah x tutup kurung pangkat 5 dikali 3x kuadrat ditambah 1 dikali dx sama dengan integral u pangkat 5 dikali du. Di sini kita misalkan u sama dengan x pangkat 3 ditambah x, du sama dengan 3x kuadrat ditambah 1 dikali dx. Selanjutnya, integrasikan terhadap u. Sama dengan u pangkat 6 dibagi 6 ditambah c. Yang kemudian substitusikan x pangkat 3 ditambah x untuk u. Sehingga sama dengan buka kurung x pangkat 3 ditambah x tutup kurung pangkat 6 dibagi 6 ditambah C. Sekian dari saya. Selanjutnya ada subbab yang ke-6, yaitu akan dibawakan oleh saudara. Yang terakhir adalah substitusi integral tentu dan luas di antara kurva. Ada dua metode untuk menghitung integral tentu menggunakan substitusi. Salah satunya adalah mencari antiturunan dengan menggunakan substitusi dan menghitung integral tentu menggunakan teorema perhitungan. Metode yang lain adalah dengan melakukan proses substitusi secara langsung ke integral tentu dengan cara mengubah batas integrasi. Rumus substitusi. Teorema 7. Substitusi dalam integral tentu jika G aksen kontinu pada interval A, B, dan F kontinu di daerah hasil Gx sama dengan U, maka integral dengan batas bawah A dan batas atas B, F Gx dot G aksen X dx sama dengan integral batas bawah GA, batas atas GB, FU du. Bukti. Misalkan F melambangkan antiturunan dari F. Jadi integral dengan batas A bawah A dan batas atas B, F Gx dot G aksen X dx sama dengan F Gx dengan batas bawah X sama dengan A dan batas atas X sama dengan B sama dengan F GB min F GA sama dengan FU dan batas bawah U sama dengan GA dan batas atas U sama dengan GB dan sama dengan integral dengan batas bawah GA dan batas atas GB FU du. Untuk menggunakan rumus, buatlah substitusi U yang sama, yaitu U sama dengan Gx dan du sama dengan G aksen X dx, yang akan digunakan untuk menghitung integral tak tentu yang berpadanan. Kemudian integrasikan integral yang ditransformasikan terhadap U dari nilai GA ke nilai GB. Contoh soal. Contoh, hitunglah integral dengan batas bawah min 1 dan batas atas 1, 3x kuadrat akar x pangkat 3 plus 1 dx. Penyelesaian kita memiliki dua pilihan. Yang pertama adalah transformasikan integral dan hitung integral yang ditransformasikan dengan batas integral yang telah ditransformasikan menggunakan teorema 7. Yaitu integral dengan batas bawah min 1 dan batas atas 1, 3x kuadrat akar x pangkat 3 plus 1 dx sama dengan integral dengan batas bawah 0 batas atas 2 akar
U DU sama dengan 2/3 U pangkat 3/2 dan batas bawah 0 dan batas atas 2 sama dengan 2/3 kurung 2 pangkat 3/2 min 0 pangkat 3/2 sama dengan 2/3 kurung 2 akar 2 sama dengan 4 akar 2/3. Kemudian metode kedua, yaitu transformasikan integral sebagai integral tak tentu, integrasikan, kembalikan ke X, dan gunakan batas X yang asli. Yaitu integral 3x kuadrat akar X pangkat 3 plus 1 dx sama dengan integral akar U DU sama dengan 2/3 U pangkat 3/2 plus C sama dengan 2/3 X pangkat 3 plus 1 pangkat 3/2 plus C. Integral dengan batas bawah min 1 dan batas atas 1 3x pangkat 2 akar X pangkat 3 plus 1 dx sama dengan 2/3 dalam kurung X pangkat 3 plus 1 tutup kurung pangkat 3/2 dengan batas bawah min 1 dan batas atas 1 sama dengan 2/3 dalam kurung 1 pangkat 3 tambah 1 tutup kurung pangkat 3/2 dikurangi min 1 pangkat 3 tambah 1 tutup kurung 3 pangkat 3/2 sama dengan 2/3 pangkat 2 pangkat sama dengan 2/3 dalam kurung 2 pangkat 3/2 dikurangi 0 pangkat 3/2 sama dengan 2/3 dalam kurung 2/2 sama dengan 4 akar 2/3. Sekian presentasi dari kelompok saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.